Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang cek fakta. Setidaknya ada 3 informasi yang akan kita bahas faktanya pada video kali ini ya sahabat YouTube. Oleh sebab itu, video kali ini bertajuk 3 in 1, artinya dalam satu video, sahabat YouTube semua bisa mendapatkan 3 informasi sekaligus. Salah satunya adalah terkait dengan apakah harus ada nota belanja dan berstempel ketika membelanjakan bantuan BPNT tunai Rp600.000, dan juga ada informasi terkait apakah benar para KPM PKH dan juga BPNT akan mendapatkan 2 bantuan tambahan. Oleh sebab itu, untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diary PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya, supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary PKH ini. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya tentang cek fakta. Setidaknya ada 3 informasi yang akan kita bahas faktanya pada video kali ini ya sahabat YouTube. Oleh sebab itu, video kali ini bertajuk 3 in 1, artinya dalam satu video sahabat YouTube semua bisa mendapatkan 3 informasi sekaligus. Salah satunya adalah terkait dengan apakah harus ada nota belanja dan juga harus berstempel itu notanya ya sahabat YouTube ketika membelanjakan bantuan BPNT tunai Rp600.000. Karena di beberapa daerah ini sudah viral, sudah banyak sekali yang menginstruksikan seperti itu ya sahabat itu. Kemudian ada juga terkait dengan apakah KPM PKH dan BPNT ini akan mendapatkan 2 bantuan tambahan, karena di beberapa media ya sahabat itu ini juga sudah ada yang menginformasikan terkait dengan hal itu. Dan juga ada informasi terkait dengan bantuan BPNT ke depannya ini akan dicairkan tiap bulan atau per 3 bulan. Oleh sebab itu simak terus videonya ya sahabat itu. Oke sahabat itu, langsung saja kita cek fakta informasi yang pertama, yaitu terkait dengan bantuan BPNT cair tiap 3 bulan sekali. Apakah benar atau tidak ya sahabat itu? Nah sahabat itu, kalau mengacu pada pencairan di tahun 2021, bahwasanya bantuan BPNT ini dicairkan tiap bulan atau setiap 1 bulan sekali ya sahabat itu. Dan di awal tahun 2022 ternyata bantuan BPNT mekanismenya disalurkan oleh pihak PT Pos ya sahabat itu secara tunai dan dicairkan rapel atau digabung ya mulai dari bulan Januari, Februari, Maret, sehingga total bantuan yang diterima oleh para KPM ini adalah Rp600.000. Kemudian sesuai dengan juknis yang kita terima dari pihak Pos, bahwasanya Pos ini diberi amanah oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menyalurkan bantuan BPNT di tahun 2022 ini ya sahabat itu. Dan di juknis tersebut bahwasanya PT Pos menginformasikan bantuan BPNT yang dicairkan atau yang dibayarkan ini adalah 3 bulan, yaitu Januari, Februari, Maret ya sahabat itu, sehingga total bantuannya adalah Rp600.000 dan per bulannya itu adalah Rp200.000, masih tetap ya sahabat itu nominalnya. Namun untuk bulan April, Mei, dan Juni, apakah ini nanti juga akan dirapel atau nanti akan dicairkan tiap bulannya, ini melihat kondisi ya sahabat itu, melihat kondisi terkait dengan virus COVID-19 yang ada di Indonesia ini. Apabila ini butuh percepatan, maka bantuan BPNT ini akan dipercepat, disalurkan kemungkinan besar per 3 bulan sekali ya sahabat YouTube, untuk bulan April, Mei, Juni, dan insya Allah ini akan disalurkan pada bulan Mei ya sahabat YouTube. Insya Allah seperti itu kalau mengacu pada pencairan di tahap yang pertama ini ya sahabat YouTube, di periode atau di gelombang yang pertama untuk
alokasi Januari, Februari, Maret dicairkan pada bulan Februari dan juga sampai bulan Maret. Kemungkinan di gelombang yang kedua besok atau di pencairan di tahap yang kedua besok untuk alokasi bulan April, Mei, dan Juni kemungkinan akan disalurkan pada bulan Mei hingga bulan Juni ya sahabat YouTube. Kemungkinan masih dalam bentuk uang tunai ya sahabat YouTube karena ini melalui PT Pos ya, dan juga ini masih sama boleh dibelanjakan di warung manapun oleh KPM. Dan uang ini juga tidak harus habis ya sahabat itu, bisa ditabung sebagai simpanan untuk modal usaha kecil-kecilan. Kemudian komoditi yang dibeli ini wajib sesuai dengan aturan dari kementerian, digunakan untuk membeli karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin, dan juga mineral ya sahabat itu. Itu yang pertama. Jadi cek faktanya tergantung kondisi besok di bulan April, Mei, dan Juni. Apabila butuh percepatan, maka akan disalurkan per 3 bulan sekali, insya Allah pada bulan Mei sampai Juni. Kalau misalkan kondisinya tidak butuh percepatan, kemungkinan besar akan disalurkan per bulan ya sahabat YouTube. Di bulan April ada penyaluran, di bulan Mei ada penyaluran, dan di bulan Juni juga ada penyaluran. Jadi melihat kondisi yang ada ya sahabat YouTube. Kemudian informasi yang kedua yang harus kita cek fakta yaitu terkait dengan KPM, PKH, dan BPNT dapat 2 tambahan bantuan ya sahabat YouTube, atau 2 bantuan tambahan. Nah, apakah benar atau tidak ya sahabat YouTube? Informasi yang beredar bahwasanya 2 tambahan bantuan ini adalah bantuan subsidi energi, yaitu subsidi listrik dan juga subsidi gas LPG 3 kg. Terkait dengan apakah sasarannya itu KPM, PKH, dan juga KPM, BPNT, ini masih belum ada informasi yang resmi dari Kementerian Sosial ataupun kementerian terkait ya sahabat YouTube. Namun isunya dari berbagai media yang telah kita pantau bahwasanya memang mekanisme pemberian bantuan subsidi ini akan dirubah, yang awalnya ini berbasis komoditi dan juga berbasis tarif akan dirubah subsidinya ini berbasis penerima manfaat yang akan terintegrasi kepada para penerima manfaat yang berasal dari DTKS. Nah, di sini kalau kita ambil benang merahnya, kalau penerima manfaat yang berasal dari DTKS ini adalah penerima manfaat dari bantuan PKH dan juga BPNT ya sahabat itu. Namun ini masih sebatas kesimpulan dari kita sendiri, jadi masih belum resmi informasinya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ya sahabat itu. Namun kemungkinan besar ini akan terintegrasi ke bantuan-bantuan tersebut, baik PKH maupun BPNT ya sahabat itu. Jadi masih belum positif kalau KPM, PKH, dan BPNT nantinya akan mendapatkan bantuan tambahan, baik bantuan tambahan subsidi listrik maupun subsidi gas LPG 3 kg ya sahabat itu. Namun kita berdoa semoga 2 bantuan tambahan ini akan tersinkronisasi dengan bantuan PKH dan BPNT, sehingga KPM, PKH, dan KPM, BPNT yang saat ini masih aktif menerima bantuan PKH dan BPNT juga bisa merasakan bantuan subsidi energi, baik subsidi listrik maupun subsidi gas LPG 3 kg ya sahabat itu. Amin. Kemudian informasi yang ketiga yang harus kita cek faktanya ini terkait dengan harus ada nota belanja dan berstempel terkait dengan membelanjakan bantuan BPNT tunai Rp600.000. Sahabat itu perlu dipahami bersama, dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ini tidak ada aturan yang jelas secara tertulis apakah KPM, BPNT dalam membelanjakan bantuan BPNT tunai Rp600.000 tersebut harus disertai nota belanja bukti transaksi yang berstempel ya sahabat itu. Jadi tidak ada keterangan secara tertulis secara resmi dari pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia. Namun berdasarkan pengalaman yang sudah berdasarkan bantuan-bantuan yang pernah diberikan di periode-periode sebelumnya, bahwasanya setiap bantuan yang diberikan ini harus dimintai pertanggungjawaban ya sahabat itu. Oleh sebab itu, untuk berjaga-jaga istilahnya, apabila di kemudian hari bantuan BPNT tunai Rp600.000 tersebut dimintai pertanggungjawabannya, tentu KPM harus bersiap-siap. Nah, apa yang harus disiapkan? Tentu ketika berbelanja maka harus ada nota ya sahabat itu.
baik nota itu secara digital atau secara elektronik, ada print-printannya ya kayak di mesin EDC, atau nota yang sifatnya manual ditulis tangan oleh si pemilik warung ya sahabat YouTube, atau si penjual. Jadi tidak masalah dalam bentuk apapun notanya tersebut, baik stempel atau tidak ada stempelnya, saya rasa tidak masalah ya sahabat YouTube, asalkan itu menjadi bukti, menjadi dasar bahwasanya sahabat YouTube semua ini sudah membelanjakan bantuan BPNT tunai Rp600.000 itu sesuai peruntukannya untuk membeli karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan juga mineral ya sahabat YouTube. Dan juga total bantuannya pun tidak harus semuanya dibelanjakan untuk itu. Ketika ada sisa ini boleh, asalkan digunakan untuk modal usaha ataupun digunakan untuk memenuhi kebutuhan berikutnya di periode berikutnya. Jadi tidak masalah ya sahabat YouTube. Jadi nota tersebut tidak perlu dikasihkan ke siapa-siapa, cukup disimpan sendiri secara mandiri, dan apabila nanti di kemudian hari dimintai pertanggungjawaban apakah sudah dibelanjakan atau belum, sahabat YouTube semua tinggal mengasihkan buktinya. Jadi seperti itu ya sahabat YouTube. Jadi kalau dari kementerian sendiri tidak ada aturan seperti itu, namun itu hanya untuk berjaga-jaga apabila di kemudian hari akan dimintai pertanggungjawaban ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya, baik notanya itu berstempel ataupun tidak, saya rasa tidak bermasalah, asalkan itu memang benar-benar nota belanja yang dikeluarkan oleh pihak penjual ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu 3 informasi pada video kali ini yang sudah kita bahas, yang sudah kita cek faktanya. Semoga videonya bermanfaat, dan bagi sahabat YouTube semua yang masih belum juga mendapatkan undangan dari pihak pos, sabar, semoga di beberapa hari belakangan ini segera mendapatkan undangan, dan semoga bisa bantuan BPNT-nya ini cair ya sahabat YouTube. Amin. Oke sahabat YouTube, itu informasinya. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.